keamanan dari ujung ke ujung, bisa dibilang seperti itu. Ini gunanya untuk melindungi peserta maupun host biar tidak terjadi kebocoran. Mungkin beberapa waktu yang lalu sering mendengar ada kebocoran video conference yang dipakai oleh Zoom, misalnya Zoom bombing gitu, tiba-tiba ada yang hack atau seperti apa. Nah, kami dari Telkomsel fokus ke keamanan ini. Satu sisi servernya ada di kami, di Telkomsel di Jakarta, jadi lebih aman karena secara fisik ada di Indonesia. Dan juga secara load akses webnya, maksud dalam artian akses video conference-nya tidak terlalu berat karena fisiknya memang ada di Indonesia. Seperti itu. Sekedar info juga bahwa Cloudx ini sudah dipakai di jajaran pemerintah pusat, Sesnek maupun Pak Jokowi kemarin sempat rapat terbatas dengan beberapa gubernur menggunakan ini. Oke, mungkin itu sedikit intro saja. Nah, kita mulai masuk untuk penggunaan Cloudx bagi Bapak Ibu dosen untuk mengajar ke mahasiswa. Jadi sebelumnya ada dua hal, Bapak Ibu, ada dua peran seperti itu ya dalam Cloudx ini. Yang pertama sebagai host, yang kedua sebagai partisipan. Host di sini saya maksudkan mungkin Bapak Ibu dosen ya, karena Bapak Ibu dosen lah nanti yang akan membuka ruang meetingnya, ruang kelas online-nya. Maka itu disebut sebagai host. Sedangkan mahasiswa yang join, mahasiswa yang ikut berpartisipasi dalam kuliah online itu kami sebut dengan partisipan. Gitu. Nah, saya mau share terkait cara login, cara masuk untuk host. Muncul ya Bapak Ibu. Cloudx sendiri itu bisa digunakan di lintas platform sebenarnya Bapak Ibu. Ada, misalnya Bapak Ibu mau mencoba login menggunakan laptop atau PC itu juga bisa. Mau menggunakan handphone, smartphone, atau Android itu juga bisa. Gitu. Atau iPhone pun juga bisa. Nah, kalau Bapak Ibu mau mengadakan perkuliahan dan pastinya nanti mau share materi, kami sarankan untuk menggunakan PC atau laptop. Tapi kalau memang hanya untuk bertatap muka berdiskusi, itu sebenarnya bisa cukup menggunakan smartphone, Android atau iPhone itu juga bisa. Seperti itu. Ini saya infokan untuk cara menggunakan Android-nya dulu. Nah, ini Bapak Ibu, jika mau masuk menggunakan Android, smartphone, atau iPhone yang sudah dimiliki, itu bisa akses saja di Play Store atau App Store, namanya Cloudx, Telkomsel Cloudx. Nanti akan muncul tampilan seperti ini kalau di Android. Ini bisa diinstal saja. Kemudian, untuk tampilan setelah installnya nanti akan muncul seperti ini, login-nya. Ada login dan ada join meeting. Nah, untuk login ini yang kita gunakan sebagai host. Jadi kalau host, kita harus login, Bapak Ibu. Memasukkan username dan password yang infonya, kalau nggak salah sudah di-share Mas Septa ya, ke Kaprodi. Oke, kalau untuk login host, kita klik aja login-nya. Nanti kita masukkan username dan password-nya. Tinggal kita klik login. Kalau sebagai partisipan, sebagai saya ibaratnya sebagai mahasiswa yang mau join, itu tidak perlu login. Tidak perlu butuh username dan password. Cukup bisa memanfaatkan ini, join meeting. Oke, lanjut. Nah, nanti setelah berhasil login, Bapak Ibu, akan ada menu utama. 4 menu utama itu dapat dilihat di bawah sini. Ada kontak, telepon, chat, dan meeting. Nah, yang kita gunakan nanti adalah yang meeting, yang sebelah kanan. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu. Kita akan gunakan, ada fitur create. Create ini digunakan kalau kita mau membuka ruang kelasnya, ruang online-nya itu pada saat itu juga.
gitu. Ketika kita klik create, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di sini bisa kita klik yang copy meeting link. Jadi Bapak Ibu cukup klik ini, tinggal kita buka WhatsApp, mungkin WhatsApp group atau media lainnya, kita paste saja. Karena di sana sudah ada link undangan join meetingnya, link undangan kuliah online-nya, seperti itu. Jadi nggak perlu repot ngetik-ngetik lagi, cukup klik saja dari aplikasinya, masuk ke WhatsApp atau mungkin SMS atau Telegram gitu, kita paste aja di grup untuk kita sebar info link undangan kuliah online-nya. Setelah itu jangan lupa diklik start meeting untuk memulai. Gitu. Kemudian ada juga fitur untuk penjadwalan. Ini kita misalnya saya mau membuka ruang kuliah online untuk Sabtu besok jam 10 pagi gitu. Kita bisa schedulekan, pilih yang schedule ini, kemudian akan muncul seperti ini. Di label yang topik ini, kita isikan saja topik perkuliahannya. Jadi kita isikan saja topik perkuliahannya, kuliah tentang apa begitu, atau mungkin mau dengan nama dosennya siapa. Karena nantinya biar Bapak Ibu yang lain ketika mau menggunakan ini sudah tahu, oh ternyata pada jam 10 hari Sabtu besok sudah ada yang booking jadwal nih untuk topik kuliah apa dengan Bapak atau Ibu dosen siapa, seperti itu. Di sini kita pilih tanggal dan jam mulainya dan berakhirnya. Gitu. Kalau misalnya memang sejam, berarti tinggal diklik aja 11 sampai jam 12. Seperti itu. Dan jangan lupa diklik dan terakhir schedule meeting. Nah, misalnya saya sudah membuat meeting untuk jadwal meeting untuk besok Sabtu jam 10. Ketika misalnya Mas Septa mau membuka room meeting juga untuk besok Sabtu, kita cukup, Mas Septa cukup klik aja di upcoming meeting, nanti akan muncul, oh ternyata saya sudah booking jam 10. Gitu. Hal ini digunakan untuk biar nggak bentrok Bapak Ibu. Gitu. Oke, mungkin saya contohkan untuk login menggunakan laptop atau PC. Jadi untuk menggunakan laptop atau PC, Bapak Ibu diminta untuk mendownload dulu aplikasi untuk di laptop atau PC. Nanti mungkin dari Mas Septa share link download aplikasinya. Setelah ya, Mas. Lanjut aja Mas. Sorry. Setelah download aplikasinya di laptop dan PC, nantinya akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Nah, nantinya akan muncul aplikasi seperti ini yang digunakan untuk login hostnya, username dan passwordnya. Gitu. Mungkin saya masukkan contoh username dan passwordnya dulu. Untuk username-nya nanti pasti nomor telepon ya Bapak Ibu yang sudah di-share oleh Mas Septa. Mohon maaf Mas Ajis, kalau di kami kita ganti ke email Mas Ajis. Oh, oke, siap. Memudahkan. Siap. Oke, karena saya punyanya yang nomor, jadi saya contohkan login pakai nomor ya Bapak Ibu. Nanti tinggal menyesuaikan saja dengan username apa yang sudah di-share oleh teman-teman Puskom. Untuk password, silakan dimasukkan juga. Mohon diperhatikan juga untuk mengisi password. Diusahakan jangan sampai lebih dari 3 kali. Misalnya Bapak Ibu salah sekali atau 2 kali gitu, mungkin dijeda waktu dulu atau mungkin memastikan dulu ke teman-teman Puskom mungkin ya, apakah passwordnya sudah sesuai.
Karena kalau sudah lebih dari 3 kali dia akan kekunci dan harus minta bantuan untuk ngereset passwordnya. Kelihatan tampilan aplikasinya? Kelihatan, Mas. Siap. Nah, di sini muncul aplikasinya. Untuk menu utamanya ada di bagian atas. Kalau untuk aplikasi di PC atau laptop, nanti kita pilih yang meetings. Pilih yang meetings, kita coba klik saja. Nah, di sini kita bisa pilih yang schedule meeting. Kita klik saja untuk penjadwalan meetingnya. Nah, di sini akan muncul Bapak Ibu topiknya yang bisa diisi apa. Nah, di sini bisa diisi dengan topik perkuliahan. Misalnya kita isikan topik perkuliahan apa, dengan dosen siapa, misalnya seperti itu. Kemudian kita pilih jamnya dan tanggalnya. Saya coba pilih besok Sabtu jam 11 siang. Gitu. Untuk durasinya 1 jam. Bisa mau ditambahkan lebih juga bisa. Oke, kemudian ini di kalender. Silakan bisa dipilih di other calendar aja. Nah, jika sudah sesuai semua, tinggal kita klik schedule. Saya coba klik. Nanti akan muncul summary ringkasan jadwal yang sudah kita buat tadi. Muncul ya Mas Septa ya? Muncul. Oke, di sini ada ringkasannya dengan topik perkuliahan apa untuk besok Sabtu jam 11. Untuk link undangannya adalah ini. Bapak Ibu tidak perlu repot untuk mengcopy pastenya, cukup klik ini saja, copy to clipboard, diklik saja Bapak Ibu. Nanti otomatis kita pilih WhatsApp. Misalnya saya mau nge-share ke Mas Septa. Tinggal masuk WhatsApp-nya saja, terus kita klik kanan, paste. Nanti akan otomatis ke copy di WhatsApp. Dan tinggal kita kirim. Seperti itu. Nah, nanti di sini sudah ada link undangannya. Jadi, ketika Bapak Ibu dosen sudah nge-share ke grup, misalnya grup mahasiswa gitu, teman-teman mahasiswa cukup klik linknya saja untuk bisa join ke meetingnya. Seperti itu. Perlu diperhatikan di link meeting ini, di link undangan ini ada nomor sebenarnya Bapak Ibu yang di akhir. Jadi misalnya dari mahasiswa nih menerima link ini dan diklik, ketika HP mahasiswa itu otomatis muncul ke aplikasi CloudX, maka dia tidak perlu memasukkan apa-apa. Tapi beberapa HP biasanya ada yang harus manual, tidak otomatis masuk ke aplikasi CloudX-nya. Jadi bisa dengan join manual, memasukkan room ID-nya, meeting ID-nya. Meeting ID-nya dapat dilihat di akhir link undangannya ini ada sederet nomor yang digunakan untuk meeting ID-nya. Oke. Nah, sekarang kita masuk sebagai ini Bapak Ibu mahasiswa. Ibarat kata saya mahasiswa mau join link undangan yang sudah di-share oleh Bapak Ibu tadi. Saya cukup download aplikasinya. Kalau dari aplikasi handphone, Android dan iPhone sama CloudX tadi. Hanya saja nanti nggak perlu login username dan password. Cukup pilih yang bawahnya, join meeting. Di join meeting nanti dimasukkan nama yang akan tampil dan juga meeting ID. Meeting ID tadi nomor yang ada di link undangannya tadi. Untuk nama disarankan menggunakan nama lengkap, jangan nama samaran ya Bapak Ibu untuk mahasiswa, karena digunakan untuk memudahkan Bapak Ibu juga barangkali mau mengabsen.
Seperti itu. Jadi mahasiswa cukup masukkan nama dan meeting ID dan tinggal langsung klik join. Otomatis bisa join ke ininya, room kuliah meetingnya. Mungkin Bapak Ibu tadi waktu login awal menemui tampilan seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita sebagai partisipan atau sebagai mahasiswa masuk ke ruang meeting yang sudah dibuat, pasti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ini menunjukkan bahwa saya yang mau join itu sedang masuk ke waiting room atau ruang tunggu. Nah, ruang tunggu ini digunakan sebagai langkah keamanan juga Bapak Ibu, agar nggak ada yang menyusup lah seperti itu, atau yang tidak dikenal masuk. Maka dari itu, di alangkah baiknya mahasiswa menggunakan nama lengkap juga. Bapak Ibu nanti sebagai host akan muncul di partisipannya di bagian atas untuk menerima atau tidak. Jadi ketika suatu mahasiswa mau izin masuk, pasti dia akan muncul di bagian atas di tampilan Bapak Ibu. Misalnya saya Aziz mau coba masuk, ketika Bapak Ibu mengklik accept atau terima, maka saya baru bisa masuk. Tapi ketika Bapak Ibu merasa orang ini tidak dikenal atau seperti apa, Bapak Ibu bisa menolak. Gitu. Ini gunanya sebagai langkah keamanan juga agar video konferensinya bisa berjalan dengan lancar, kuliah online-nya bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu. Kalau untuk tampilannya seperti ini, Bapak Ibu, di bagian bawah tengah ada tombol warna hijau share, itu digunakan untuk nge-share materi, Bapak Ibu. Bisa PowerPoint, bisa Word, bisa video, gambar seperti saya tadi itu juga bisa. Gitu. Di sebelah tombol share ada tombol manage partisipan atau partisipan. Di situ dicoba aja Bapak Ibu, maka akan muncul seluruh peserta video konferensinya, seluruh peserta yang ikut dalam pembelajaran online-nya, seperti itu. Nah, untuk tadi yang ruang tunggu, dia otomatis akan muncul paling atas, Bapak Ibu. Itu. Jadi tadi misalnya saya mencoba masuk, pasti nanti paling atas akan muncul Aziz meminta persetujuan untuk masuk. Ketika Bapak Ibu terima, baru saya akan berhasil masuk. Kalau Bapak Ibu merasa orang ini tidak dikenal, silahkan bisa ditolak saja. Gitu. Nah, langkah baiknya mahasiswa jangan pakai nama samaran atau nama gaul gitu, biar memudahkan absensi juga barangkali. Seperti itu. Mungkin itu dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo. Sebelum saya mulai sesi tanya jawab dari dosen-dosen yang lain, saya rangkum sedikit beberapa pertanyaan, Mas Aziz. Beberapa staf di Puskop itu kemarin dapat pertanyaan seperti ini. Apakah layanan kita ini, CloudX, bisa diakses oleh mahasiswa dari berbagai provider? Seperti yang kita ketahui, majemuk ya, bisa ada yang provider kuning, merah, hijau, gitu. Apakah ini bisa diakses dari provider tersebut? Ya, pada dasarnya CloudX bisa diakses di mana saja, dengan internet apa saja. Itu. Mau beda operator pun tidak masalah. Contohnya saya di sini pakai laptop, pakai IndiHome, Bapak Ibu. Gitu. Jadi pada dasarnya bisa pakai apa saja. Cuma dari kami Telkomsel, jika mahasiswanya menggunakan Telkomsel, ada kuota gratisnya yang bisa dimanfaatkan untuk membantu menunjang kuliah online ini. Seperti itu. Oke, jadi pada prinsipnya bisa dipakai oleh lintas platform, lintas operator, sedangkan opportunity yang bisa diambil adalah jika pakai Telkomsel, maka akan ada optimasi di biaya ya, Rp10 untuk 30 GB tadi ya. Oke, Mas. Mungkin saya buka dulu beberapa pertanyaan dari rekan-rekan dosen. Jika ada pertanyaan, diperkenankan. Silakan, Bapak Ibu. Ya, saya unmute. Silakan, Bapak Ibu. Pak Aziz mau tanya ini. Silakan, Bu. Biar muncul tadi. Ini saya mau menanyakan, apakah di sini saya tidak melihat ada tombol untuk chat ya, untuk chat. Itu bagaimana? Di mana? Siap. Ya, Jadi chat ini info dari tim pusat
Untuk sementara waktu sengaja kita matikan sementara Bu fiturnya, karena kemarin sempat ada celah keamanan di fitur chatnya. Jadi karena fokus kami di keamanan, untuk sementara fitur chatnya akan dahulu Bu. Itu untuk sampai berapa lamanya saya juga belum tahu. Nanti pasti saya update ke Mas Hektar. Itu karena sempat ada celah keamanan Bu di fitur chatnya. Jadi untuk sementara dinonaktifkan. Seperti itu. Inform juga terkait kerentanan di Zoom itu memang problemnya adalah kolom chatnya. Jadi dosen atau mahasiswa ketika menekan tombol chat atau mengklik link yang ada di chat, dia terdirect ke halaman yang lain. Itu ada potensi kerentanan. Makanya Zoom juga kemarin pernah di-lock, matikan. Silakan ibu yang lain. Maaf, Ya Pak, terima kasih Pak. sama-sama Bu. Silakan untuk rekan-rekan lain. Pak Andi ada pertanyaan? Tanya Pak. Silakan Pak Armen. Ini kemarin kan dikasih ini Pak apa? Username ya, sama password ya. Betul Pak. Nah sekarang kalau kita mau bikin anu sendiri bisa Pak ya, bikin apa namanya nama sendiri gitu. Oke, nah ini pertanyaan yang harus dijawab nih. Gimana Mas Aziz? Jadi apakah ini akun pribadi ataukah akun prodi? Apakah visible juga untuk dosen dibuatkan akun pribadi? Pada dasarnya untuk akun yang sudah kita berikan sekarang itu adalah akun milik Politeknik ya Pak ya. Dalam penggunaan teknisnya kita serahkan ke Puskom untuk bagaimana teknisnya begitu. Betul Pak. Jadi ini adalah akun tingkat prodi Pak. Jadi namanya share account, akunnya berbagi. Jadi tidak diperkenankan Pak untuk menggantinya menjadi profil picture-nya foto pribadi ataupun namanya diganti nama pribadi. Seperti itu Pak Armen. Kalau untuk kedepannya mungkin ada kebijakan dari pimpinan nanti kedepannya apakah dosen akan diberikan satu akunnya gitu. Tapi sejauh ini yang kita trial untuk 2 bulan ke depan adalah ini adalah akun prodi. Ya, bagaimana cara menggunakannya Pak? Apa namanya? Kan orangnya banyak itu Pak. Betul Pak. Gitu. Betul Pak. Jadi untuk penggunaan itu supaya tidak ada tabrakan, kami memberikan keleluasaan ke Kaprodi untuk mengatur jadwal. Jadi Kaprodi memberikan jadwal penggunaan CloudX ini biar tidak tabrakan. Contohnya itu kemarin di jurusan pangan untuk kelas A dan kelas B digabung Pak. Jadi menghemat efisiensi waktu. Kelas A dan kelas B digabung, misalkan dalam satu hari yang sama ada yang overlapping jadwalnya, maka dipisahkan. Cukup Pak. Gitu Pak Armen. Ya cukup, terima kasih. Sama-sama Pak. Izin Pak bertanya. Pak Gede. Ya, saya nggak tahu kenapa kok nama saya di layar ini nggak muncul begitu. Yang muncul malah Politeknik. Nah begitu Pak. Oh ya sekarang udah berubah. Mohon maaf Pak kalau typo Pak. Jadi nama saya sudah jawab. Aku di Ya Pak, terjawab Pak. Terima kasih Pak. Untuk nama sebaiknya sebelum di join session itu diganti nama dulu Pak. Betul Pak. Jadi tadi waktu kita mau join ke suatu jam meeting, kita kan harus memasukkan nama Pak. Nah, baiknya kita memasukkan nama kita. Gitu. Berarti saya tadi tidak mengganti Politeknik menjadi nama saya ya Pak ya? Betul Pak. Terus yang kedua Pak, pertanyaan yang kedua dari Gede. Saat ini saya mendengarkan suara saya balik. Tadi pagi juga saya laporkan, saya sempat kuliah menggunakan ini. Ada beberapa saat suara saya berbalik gitu. Kenapa demikian? Terima kasih. Biasanya ini Pak, ada partisipan yang menggunakan speaker keluar
Gitu. Jadi dia tertangkap lagi, masuk mic lagi kayak ngelup gitu Pak. Gitu. Ya, terima kasih. Siapa? Silakan. Ada mic yang berbalik ini sepertinya. Mute ya. Betul. Ini agak berkurang. Ada menggunakan speaker luaran terus kembali ke tertangkap oleh suara mikrofon, jadi kembali lagi. Artinya disarankan partisipan itu semuanya memakai headset ya Pak ya? Enaknya headset Pak. Biar lebih fokus headset sih Pak. Cuma biasanya gini sih Pak. Misalnya saya menggunakan headset nih Pak. Tapi sebenarnya laptop saya belum connect ke headsetnya, jadi tetap keluar di speaker laptop, tapi mic-nya headset, jadi kayak mantul gitu Pak. Itu teknis banget sih Pak terkait headset gitu. Ya, terima kasih. Dilanjut Pak. Lanjut silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan lain? Silakan Bapak Ibu jika ada yang lain ditanyakan. Tanya Mbak, Silakan Bu Yartini. itu kan ada partisipannya ya. Kalau untuk Ya, yang betul. kayak ada terbatas nggak jumlah partisipannya? Oke. Pada satu ruang meeting ini Bu, itu bisa menampung sampai 100 partisipan dalam satu waktu gitu. Dan tidak ada batasan jam sebenarnya Bu. Jadi sebenarnya mau seberapa lama pun tidak ada. Hanya saja mungkin jadwalnya bentrok dengan kuliah satu dengan kuliah yang lain gitu. Jadi ada pembagian waktu di sananya. Kalau di luar jadwal yang bisa bebas kita berapa lama? Atau betul? Mohon maaf Bu, suaranya kurang jelas. Kan sekarang ini kita ditentukan di PS ya. Jadwal kuliah kita. Kalau di luar itu, apa masih bisa kita memberikan materi ke mahasiswa? Oke. Pada dasarnya di kami tidak ada batasan jam dan tanggalnya Bu. Dikembalikan ke jadwal teman-teman saja. Gitu. Jadi mau kuliah Sabtu, Minggu, malam hari ya bisa gitu ya Mas. Bisa Bu. Tinggal tergantung mahasiswanya aja berarti Bu. Nah, janji aja dengan mahasiswa. Betul Bu. Betul Bu. Ya, kalau saya perhatikan sih sepertinya dosen sebelum memberikan perkuliahan minimal sehari sebelumnya sudah menjadwalkan gitu, sudah login, kemudian take ya, apa ya, nge-take waktu gitu supaya biar tidak tabrakan dengan dosen lainnya. Karena saya seperti itu sepertinya. Ini coba tadi saya share tampilan ketika saya sudah booking ya Bu ya. Tadi kan saya contohkan sudah booking untuk kuliah besok Sabtu jam 11 siang. Nah, ketika Bapak Ibu nanti yang lain mau membooking juga, itu tinggal diklik yang ini tadi Bu, dari PC, dari laptop, di meetings, terus pilih yang upcoming meeting. Diklik ini, nanti akan muncul tampilan ini. Nah, di sini bisa kelihatan, oh sebenarnya pada hari Sabtu, tanggal 2 Mei, jam 11 sampai jam 12, itu sudah ada yang menggunakan topiknya, misalnya di sini nanti topik perkuliahan ya Bu ya, topik perkuliahannya apa, dengan nama dosen siapa mungkin. Jadi teman-teman Bapak Ibu dosen yang lain bisa tahu, oh ternyata sudah di-booking oleh Bu Hertini gitu. Jadi harapannya tidak tabrakan gitu Bu, seperti itu. Andai kata juga, misalnya dari Bu Hertini mau merubah jadwal nih, oh karena ada perubahan waktu dadakan gitu, itu bisa diklik di sini Bu, diedit. Nah nanti bisa diatur kembali jadwal tanggal maupun jamnya, seperti itu. Misalkan pun nggak jadi pun, itu bisa diklik delete Bu. Nah gunanya biar
teman-teman Bapak Ibu dosen yang lain juga tahu, oh ternyata memang perkuliahan pada jam tersebut nggak jadi kan kosong lagi gitu Bu. Gitu. Izin Pak. Siap. Untuk membooking atau untuk menjadwalkan ini berapa hari sebelumnya maksimal? Nggak ada masalah Pak, mau sejam sebelumnya pun bisa kok. Maksud saya seminggu sebelumnya boleh? Oh, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Oh siap. Ya. Nggak apa-apa. Jadi di sini tadi, ketika kita klik meeting, terus kita klik yang schedule meeting, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Di sini Bapak bisa pilih tanggalnya berapa. Nah, mau 2 minggu lagi pun tidak masalah Pak. Seperti itu. Tinggal diklik saja tanggalnya dan jamnya saja. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Diperkenalkan Bapak Ibu, ada juga Tanya Pak. Silakan Pak. Silakan Pak. Praktek Ya, saya mau nanya, untuk kita untuk satu program studi kan hanya satu slot ini. Betul Pak. Nah, sedangkan kita kan ada semester 2, ada semester 4 atau semester yang berbeda-beda gitu. Betul, Nah, apakah tidak bisa satu program studi itu diberi 2 slot sehingga semester 2 cukup semester 2, yang semester 4 gitu. Terima kasih Pak. Oke Pak, saya jawab aja Mas Ajis. Ini pertanyaan di setiap sesi, ini kemarin di sesi pangan dan sesi perkebunan juga bertanya seperti ini. Apakah visible untuk diberikan satu prodi 2 account? Langsung saya lempar lagi, kemarin karena ada buku dir 2, langsung saya tanyakan ke buku dir 2. Jawabannya adalah efektifkan dulu yang ini, maka kemungkinan akan diberikan kembali satu account lagi. Kalau di sini saya lempar saja ke Pak Sarono, mumpung ada di sini. Pak Sarono, seperti apa itu Pak? Apakah memungkinkan di prodi diberikan 2 account untuk semester? Jadi prinsipnya kan begini. Pertama prodi bisa mengontrol. Jadi mengontrol dalam arti kalau dosennya membuat jadwal terlalu padat, mahasiswanya ngeluhnya ke prodi nanti. Jadi secara prinsip itu. Nanti kalau kita evaluasi selama 1 bulan ini, kalau memang ada ternyata penjadwalannya terlalu padat, nanti bisa kita kasih lagi Pak Prapto. Jangan khawatir lah. Ada Pak Direktur langsung. Gitu Bapak Ibu. Oke, ya maksudnya ini kan kita karena Pak Gede nge-share suruh jadwalin katanya sudah ada jadwal kuliah. Nah kita kalau mau pakai jam kuliah, sedangkan semester 2 jam itu juga kuliah, sama, semester 4 juga kuliah. ya Pak. Nanti kita kan ngatur jadwal lagi dari timetabling itu gitu loh. Betul Pak, ada overlapping Pak. Yang sangat aman kayaknya sepertinya jurusan prodi pengembangan agroindustri ya kayaknya. TRKJJ, TRKI sepertinya aman ya. Karena nggak ada semester 4-nya kalau nggak salah. Nanti akan evaluasi Pak. Jadi nanti akan kita lihat kalau memang diperlukan, nanti akan kita tambahkan lagi. Jadi ini kan nanti ada laporan ya, dievaluasi dulu. Siap. Jika ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Mumpung masih ada waktu. Silakan. Nah, bertanya. Silakan Pak Yati. Ya, terkait dengan kehadiran. Ya, kehadiran itu apakah langsung setelah selesai meeting itu kita punya satu daftar yang ini yang hadir gitu. Atau harus manual siapa-siapa menuliskan yang hadir gitu. Makasih. Oke Pak. Kalau untuk kehadiran, biasanya kita sarankan waktu teman-teman mahasiswa itu mau masuk ke ruang pembelajaran online-nya tadi, itu menggunakan nama asli Pak. Jadi waktu di ruang tunggu mau
join, meminta persetujuan Bapak untuk bisa masuk ke ruang kuliah Bapak. Nah, di sana bisa sebagai absensi juga sih Pak, seperti itu. Nah, jadi artinya kita mencatat ya, artinya siapa yang mau masuk ini kita conteng gitu ya artinya ya. Betul Pak. Oke. Kalau ada ketua kelasnya waktu sudah hadir semua ini kan ada di sebelah kanan partisipan nih Pak. Nah, mungkin dari ketua kelasnya bisa ngabsen juga seperti itu. Saran sih Pak. Atau bisa juga untuk pakai itu Pak Yatin, komplement di LMS Pak. Di LMS kan kalau nggak salah ada fitur absensi ya Pak. Kalau melihat punya Pak Andi itu rapi itu absensinya. Bisa absen di situ. Iya, memang selama ini saya menggunakan itu Pak Septa. Jadi mereka tak suruh menuliskan daftar hadir, baru saya menggunakan ini yang lain. Oke, makasih Pak. Iya Pak. Sama-sama. Tentunya kalau saya biasa ini implementasi sebuah teknologi, pastinya akan ada tingkat literasi yang tidak sama. Artinya ada yang tingkat kemahirannya tinggi, ada yang sedang. Jadi saran saya adalah kalau untuk mengimplementasikan teknologi ini, baiknya menambah jam terbang. Setelah ini mungkin teman-teman bisa juga berbagi waktu, misalkan 1 jam untuk dosen A, yang lainnya sebagai partisipan, kemudian di jam selanjutnya dosen B, hostnya, yang lainnya menjadi partisipan. Jadi ketika memberikan perkuliahan ke mahasiswa sudah cukup luas gitu untuk memberikan perkuliahan ini. Karena akunnya juga sudah kita berikan ya ke tingkat mungkin sudah sampai ke Bapak Ibu juga. Tambahlah jam terbang untuk coba ini. Ya Pak. Ya Pak. Silakan Pak. Silakan Pak. Kalau kita masih katakan kuliah Pak ya, itu poin-poinnya bisa masuk apa itu? Bisa ditayangkan nggak ya Pak? Oke. Bisa Pak. Pak Harman bisa coba juga. Bisa. Silakan dicoba Pak. Bapak pakai laptop atau HP Pak Harman? Sekarang pakai laptop. Sekarang pakai laptop. Oke Pak. Ya. Dicoba saja Pak. Sekarang juga bisa Pak. Bapak sebagai partisipan pun bisa share Pak. Betul. Caranya itu di pojok bawah itu Pak. Pojok ada bawah. Tombol hijau. Kali ini belum lihat saya. Nah dicoba aja Pak biar sekalian. Yang lain juga bisa jadi. Mungkin Bapak Ibu dosen yang lain ya kalau mau nyoba silakan juga. Di bagian bawah tengah ada tombol hijau warna hijau, tulisannya share. Iya. Nanti diklik di sana aja. Betul. Tinggal dipilih aja materi apa yang mau di-share. PowerPoint bisa, Word bisa, video pun bisa, gambar pun bisa. Gitu. Kalau ramai-ramai nanti itu saling nge-share, itu nanti apa jadinya itu Pak? Sebagai host, Bapak sebenarnya bisa ngekunci mahasiswa biar nggak nge-share. Cukup Bapak yang share, itu bisa. Di fitur hostnya nanti ada Pak. Jadi misalkan ada, Pak. Mahasiswa A yang presentasi sekarang, kita aktifkan itu bisa Pak. Yang lainnya hanya nonton. Iya, jadi biar nggak saling tumburan gitu, itu bisa Pak. Dipin namanya Pak. Oh iya. Nah, untuk izin Pak bertanya, untuk mengatur siapa yang bisa nge-share itu di sebelah mana ya Pak ya? Ngaturnya di mana sebelah mana? Sebagai host dulu Pak. Ada di host Pak. Kalau sebagai partisipan belum muncul seperti itu. Ada di nanti waktu Bapak login menggunakan username dan password itu di samping tombol share harusnya ada kayak tanda panah gitu. Dan di sana bisa. Nah, ini Pak Andi sedang men-share nih. Oh iya iya. Pak, jangan WhatsApp-nya Pak Andi. Itu foto apa itu Pak?
Betul. Pak Andi ya kayaknya. Lagi coba-coba share code. Nah, ini gambarnya Pak Andi yang lagi share. Saya stop ya. Boleh, ya, Pak. saya coba tabrak Pak Andi ya. Nah, coba tabrak Pak. Coba Pak, Saya coba tabrak. Saya coba tabrak Pak Andi. Muncul ya Pak. Nah, kelihatan tuh Pak. Nah, kalau pada saat saya nabrak pada saat saya muncul ditabrak Pak Andi bisa nggak Pak? Pak Andi, coba silakan di-share. Udah seneng tabrak-tabrakan sih. Ngetes ini bos. Mumpung ada. Nggak bisa ya Pak? Nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Oke. Nah, Yang host Pak. Saya mundur ya. Jadi ketika Pak Gede kan, karena Pak Gede di sini sebagai partisipan, Bapak kan tadi nge-share. Nah, saya bisa nabrak karena saya sebagai host atau Mas Septo sebagai host bisa nabrak Pak. Oh, baik. Gitu. Jadi misalnya Bapak sebagai host nanti nge-share, otomatis mahasiswa nggak bisa nge-share Pak. Tapi ketika mahasiswa nge-share, Bapak bisa potong lah. Gitu itu juga bisa. Oke. Bagaimana kalau kita coba Pak? Ayo Pak, silakan Pak. Saya coba share Bapak, lagi ya. share dulu ya. Iya, saya share dulu. Monggo. Siap. Ini saya share yang lain ya Pak ya. Bisa ya Pak ya? Ya, gitu. Karena sebagai host saya. Baik. Jadi host ini sangat powerful sih Pak untuk mengatur jalannya kuliah online ini. Jadi kalau ada mahasiswa pun yang mungkin ya Pak ya lagi rame atau seperti apa, kalau berkenan mau mengeluarkan remove dulu sebentar mahasiswa itu bisa juga Pak. Selesai sih. Oke. Jadi karetnya tabung gas ini Pak. Produksi Polinella itu Pak. Oh gitu. Kalau ada Pak Winarto itu Pak. Silakan Bapak Ibu, Bapak yang ingin tanyakan lagi. Tanya lagi Pak. Silakan Pak Armen. Silakan Pak. Kalau nge-share itu yang di-share layar Pak ya, bukan ini ya. Bukan yang lain Pak ya. Layarnya ya, layar komputernya gitu Pak. Betul Pak. Yang mau kita berikan, ya. Yang mau kita tampilkan. Atau bisa juga, atau bisa gini juga Pak Armen. Ada namanya whiteboard Pak. Oh iya. Bapak tulis nih Pak. Nah, bisa kita coba tulis. Misalkan ada function yang aneh-aneh gitu. Sorry, tulisannya kalau pakai pena itu enak banget. X pangkat 2 ditambah Y. Atau bisa pakai teks juga sih Mas biar lebih bagus mungkin. Misalkan butuh. Nah, ini pada dasarnya whiteboard ini Bapak Ibu dosen juga bisa menuliskan juga Pak. Next. 2. Jadi kalau kita menunjukkan PowerPoint Pak, jadi yang sebenarnya yang di layarnya Pak ya, yang ya, share ya. Betul. Iya, Pak. Ada yang nyoba Prapton, nyoba whiteboard. Ya pakai apa ini? Gerak-gerakin aja Pak. Kalau kesusahan pakai yang pensil, lebih baik pakai yang teks Pak. Nah seperti itu, nah itu lebih mudah. Mungkin jika ada rumus atau apa yang harus di-share,
Pak, saya mau tanya. Silakan. Ya, ini kan ada feature record ya di sini. Nah, misalkan ada mahasiswa kita yang nggak masuk, gitu, kita bisa nge-share nggak perkuliahan kita yang kita record ini? Bisa, Bu. Bisa. Pada dasarnya nanti yang bisa nge-record adalah host, Bu. Jadi kalau yang sekarang kita lagi meeting, yang nge-record adalah Mas Septa. Otomatis nanti videonya ada di Mas Septa, Bu. Kalau nanti Ibu sebagai hostnya, waktu Ibu membuka ruang kuliah, maka Ibu yang akan nge-record. Videonya nanti ada di Ibu, tinggal di-share aja. Oh, gitu. Masuk langsung ke file komputer kita ya, laptop Ya, kita? langsung masuk di file komputer. Ini saya share untuk cara ngeliatnya ya, Mas ya. Sorry. Nah, misalnya tadi Ibu sudah nge-record, setelah selesai perkuliahan, Ibu bisa melihat hasil recordnya di sini, Bu. Di sini menu meetings. Ya. Nah, terus pilih yang menu view record meetings. Nah, nanti di sana akan ada pilihannya. Ini karena nggak ada yang di-record, jadi nggak ada, Bu. Jadi kalau ada yang record, nanti akan muncul. Seperti itu. Oke, tambahan sedikit, Mas Ajis. Ya. Jadi pertemuan kita hari ini pun, training ini pun sudah saya record. Jadi sebelum training ini dimulai, saya record. Setelah recordnya ada di My Dokumen saya, nanti rencananya akan kita upload di YouTube. Jadi skemanya mungkin sama seperti itu. Jadi mahasiswa yang bisa lihat di YouTube-nya Mas, YouTube. Gitu. Jadi prinsipnya bisa direkam, kemudian dipublish. Bisa. Kirim di grup WA bisa ya? Kuotanya habis, Pak, nanti. Kita tembakin lagi ke Mas Septa. Makan, Pak. Habis, Pak. Sekedar informasi, untuk 1 jam diskusi via media ini, itu hampir habis sekitar 500 mega kemarin saya hitung. Setengah giga gitu, jadi kuotanya itu 1 jam gitu. 1 jam. Jadi manfaatkan, saran saya sih adalah untuk mahasiswa bisa manfaatkan layanan yang di-provide dari teman-teman Telkomsel yang Rp10 30 giga. Untuk dosen sepertinya tidak habis lah kuota yang kita kasih, hampir 30 giga untuk dosen kita berikan. Hanya Pak, saya tadi nyoba pakai Indium kok nggak nyambung, Pak. Nah, pakai IndiHome tidak nyambung, gimana Mas Ajis? Mungkin bisa dicek, Pak, karena saya pakai IndiHome ini. Bandwidth ya, Pak, bandwidth. Ada di apanya? Saya nyoba dari tadi nggak nyambung, makanya saya agak telat tadi. Terus gitu. ini ganti pakai kuota baru bisa. Gitu. Mungkin dicek ke IndiHome-nya, Pak, karena kalau ini saya langsung koneksi tadi pakai IndiHome. Saya kemarin juga pakai IndiHome, tidak ada masalah, normal. Tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah, Pak. Sekarang saya pakai IndiHome nggak bisa, Pak. Bu RT ini pakai IndiHome, Bu? Nggak bisa, pakai kuota sekarang. Oh, pakai kuota? Iya, saya tadi juga nggak bisa tadi. Oke. Saya pakai IndiHome bisa. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa nih. Yang pada dasarnya internet apapun bisa sih, Bu. Jadi kalau mungkin ada kendala, mungkin bisa ditanyakan ke IndiHome-nya juga. Ya. Sinyal Indium tinggi, tapi nggak masuk gitu loh. Pakailah pakai link tadi ya Pak, s.id itu ya Pak. Iya. Nah, nanti harus kita cari problem itu. Kira-kira apa ya? Saya juga bingung. Ini saya pakai IndiHome ini, desain. Apartemen. Pakai IndiHome saya. Apartemen nggak pakai Indium. Pakai IndiHome, Pak. Oh. Desain. Ya, nanti saya coba lagi lah. Pak. Sepertinya teman-teman teknologi lebih mahir lah dibanding 2 jurusan yang lalu. Dari sisi pertanyaannya pun lebih variatif dan lebih ke hal yang teknis, baik sekali. Masih ada pertanyaan dari teman-teman semua, dari teman-teman teknologi kira-kira? Atau mau langsung trial kuliah besok Senin?
Ya, kalau menampilkan PowerPoint itu bisa satu-satu gitu ya, Pak ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Coba aja, Bu. Boleh. Berarti ini sambil coba aja, Bu, sekarang. Ya, ini pakai laptopnya yang beda sih. Jadi nggak ada materi kuliah. Mungkin cukup sesi kita training diskusi hari ini. Apa masih ada pertanyaan? Kalau enggak, kita tutup saja. Bisa langsung coba nanti setelah ini. Cukup lah ya. Mungkin ya itu implementasi dari sebuah teknologi tentunya mesti banyakin jam terbang, Bapak Ibu. Dan tools kita yang CloudX ini merupakan layanan yang diberikan oleh Polinela untuk menambah tools-tools lainnya. Sebelumnya juga kita punya LMS, yang ada juga teman-teman pakai Google Classroom, Edmodo, Google Meet juga bisa. Jadi ini adalah sarana lain yang di-provide oleh Polinela untuk menambah kelancaran proses pembelajaran selama masa daring ini. Harapannya ya dari kemarin Pak Direktur juga wanti-wanti juga nih, supaya sistem ini bisa termanfaatkan secara baik. Usulan-usulan seperti yang tadi disampaikan, misalkan satu prodi menggunakan 2 akun, itu bisa difasilitasi juga. Mungkin kedepannya juga malahan satu dosen punya satu account. Dari sisi harga nanti Mas Ajis bisa turunin lagi kali Mas Ajis ya. Kalau satu dosen dikasih satu akun. Nah ini nih, Bu. Siapin. Pak Prapto share materi. Coba di Pak. Jernih kok Pak, jernih sekali. Bagus kelihatan Pak. Ya, bagus. Bagus Pak. Gampang kok Pak. Yang penting jangan lupa setelah pakai di logout, Bapak Ibu takutnya ada tabrakan dengan dosen lainnya. Setelah pakai login, setelah selesai ngajar, logout. Karena share account. Pak Septa. Silakan Pak. Kalau ada yang sedang login, tapi lupa logout tadi, orang lain nggak bisa masuk, tapi ketahuan siapa yang sedang login gitu. Nah, baru itu Mas Ajis. Gimana? Pak, mohon maaf. Iya. Jadi kan lupa logout. Ya. Kemudian ada potensi. Kalau lupa logout, nanti kalau misalnya saya yang login lagi, terus ditakutkannya ini sih Pak, waktu saya lagi buka meeting, terus ada yang login lagi misalnya, terus mau nyala meeting Bapak, akhirnya bisa gitu. Jadi mending di logout dulu selesai. Jadi maksudnya kalau misalnya Bapak saya lupa logout nih, kan masih kebuka nih Pak. Terus misalnya Bapak buka lagi, login gitu, itu bisa sebenarnya Pak. Nah nanti langsung masuk ke meetingnya, seperti itu. Nah harapannya yang ini sudah dilakukan sih Pak, biar nggak mengganggu jalannya meeting yang ada, yang Bapak buka, seperti itu. Ya, maksud saya kalau masih ada catatan di sana, ya, masih ada catatan di sana kan kita bisa menghubungi lewat WA misalnya, Bu lupa logoutnya itu tolong, itu misalnya. Oh gitu. Kalau untuk tahu siapanya yang ini nggak ketahuan sih Pak. Oh nggak ketahuan ya. Mungkin dicek dari jadwal sebelumnya yang barusan online siapa mungkin Pak, seperti itu. Oh gitu. Oke. Iya. Karena share account. Iya, mengingatkan kembali, mohon maaf Pak Gede sedikit. Untuk account, saran saya adalah jangan sampai terkunci, jadi jangan sampai salah 3 kali mengisi password, karena dampaknya kalau memang terkunci,
butuh teman-teman dari UPT Puskom untuk membuka kunci tersebut. Jadi akunnya terkunci, kita butuh waktu, setidaknya ada waktu jeda gitu. Takutnya di jam-jam kritis mau kuliah, tetapi staf Puskomnya tidak standby untuk buka kunci. Dampaknya bisa besar kan, perkuliahannya bisa stop gitu malah. Jadi hati-hati kalau memang salah password 1 kali atau 2 kali, stop dulu deh, mendingan dicek kembali kira-kira problemnya di mana. Bisa kita close Bapak Ibu, silakan untuk diuji coba saja nanti dengan peer group-nya. Mungkin Pak satu lagi. Silakan Pak Gede. Silakan. Ya, satu lagi. Kan kita punya dosen tamu di luar PS atau saya ngajak di PS lain. Nah, apakah bisa menggunakan akun PS kita sendiri atau gimana, Pak? Kalau kita melihatnya gini Pak prinsipnya. Ketika mengajar di PSA ya silakan berkoordinasi dengan Kaprodi A Pak. Ketika mengajar di Prodi B maka silakan koordinasi dengan Kaprodi B untuk penentuan jadwalnya. Karena kita memberikan fleksibilitas yang tinggi kepada rekan-rekan Kaprodi untuk memanage perkuliahan meetingnya Pak. Mungkin ada dosen yang belum fasih sehingga di skip dulu, bisa aja seperti itu Pak. Jadi agak putus. Mudah-mudahan suara saya kedengaran. Maaf, mohon diulang. Kedengaran ya. Pertanyaan saya, kan saya PSTS, tapi ngajar di organisasi. Nah, apakah PS lain, betul. Nah, apakah saya untuk mengajar di PS lain itu bisa menggunakan akun di PS saya, TSR? Mohon diulang Pak, tadi agak terlihat. Pada prinsipnya bisa-bisa saja Pak. Jadi ngajar di Prodi A pakai akun Prodi B, itu bisa Pak. Tapi mungkin dampaknya nanti penggunaannya Pak. Jadi yang di Prodi B akhirnya harus menunggu jadwal tersebut kosong kan Pak. Mungkin lebih efisiennya adalah saling berkoordinasi saja Pak. Misalkan dosen Prodi A mau pakai akun untuk Prodi B ya komunikasi dengan Kaprodi B. Begitu juga sebaliknya Pak. Ya betul gitu aja Pak. Jadi nggak tabrakan jadwalnya Prodi lain. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama Pak Gede. Sama-sama. Ada tambahan dari Pak Sarono mungkin Pak? Untuk closing. Bentar Pak, saya ambil. Silakan Bapak Ibu memanfaatkan fasilitas ini. Nanti kalau memang ada kesulitan yang memang padat pemanfaatannya bagus, nanti akan kita tambah ya. Yang pertama. Yang kedua, tolong selalu diingatkan anak-anak kalau kuliah pakaiannya juga harus sopan. Terus kemudian di tempat kuliah juga mereka harus sopan ya, tidak sambil kuliah di kamar terus kemudian masih ada bajunya berantakan ya, tolong diingatkan lah. Karena itu bagian dari visi kita yaitu disiplin terampil dan mandiri itu. Mungkin itu. Terima kasih Pak Septi. Sama-sama Pak Sarono. Mungkin kita bisa tutup meeting kita hari ini. Teman-teman Puskom selalu support untuk perkuliahan kita. Mohon maaf memang kalau ada kekurangan di sana-sini. Untuk sesi kita hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Sarono dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Salam. Terima kasih ya.